Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4. Saya Eka Pratiwi dengan NPM 2020 4250 0018. Dan saya Flaviana Dewi Jriki dengan NPM 2020 425 00050. Dan saya Marcella Bambung, NPM 2020 42 5023. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tentang demokrasi Indonesia. Pendahuluan. Di Indonesia telah banyak menganut sistem pemerintahan pada awalnya. Namun, dari semua sistem pemerintahan yang bertahan mulai dari era reformasi 1998 sampai sekarang adalah sistem pemerintahan demokrasi. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dan tantangan di sana-sini, sebagian kelompok merasa merdeka dengan diberlakukannya sistem demokrasi di Indonesia. Artinya, kebebasan pers sudah menempati ruang yang sebebas-bebasnya, sehingga setiap orang berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya masing-masing. Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan di negara kita, sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi aktif baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi di Indonesia dipandang perlu dan sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia. Selain itu, yang melatar belakangi pemakaian sistem demokrasi di Indonesia. Hal itu bisa kita temukan dari banyaknya agama yang masuk dan berkembang di Indonesia. Selain itu, banyaknya suku, budaya, dan bahasa, kesemuanya merupakan karunia Tuhan yang patut kita syukuri. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Berikut ini adalah pengertian demokrasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, demokrasi menurut Montesquieu. Kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu yang pertama legislatif, yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang kedua eksekutif, yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya. Yang kedua, demokrasi menurut Abraham Lincoln, yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi. Tegaknya demokrasi sebagai tatanan kehidupan kenegaraan sangat tergantung pada unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi itu sendiri. Beberapa unsur penting tersebut antara lain: yang pertama, negara hukum; kedua, masyarakat madani; ketiga, aliansi kelompok strategis. Prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, prinsip demokrasi sebagai sistem politik. Yang pertama, pembagian kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kedua, pemerintahan konstitusional. Ketiga, partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Yang keempat, pers yang bebas. Kelima, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Keenam, pengawasan terhadap administrasi negara. Ketujuh, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Kedelapan, pemerintahan yang diskusi. Kesembilan, pemilihan umum yang bebas. Kesepuluh, pemerintahan berdasarkan hukum. Yang kedua, prinsip non-demokrasi atau kediktatoran.
Yang pertama, pemusatan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi satu dan dipegang serta dijalankan oleh satu lembaga. Yang kedua, pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional pemerintahan, dijalankan berdasarkan kekuasaan. Konstitusinya memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. Yang ketiga, pembentukan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekret. Yang keempat, pemilihan umum yang tidak demokratis. Pemilihan umum dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara. Yang kelima, manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab. Keenam, tidak ada dan atau dibatasinya kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasan pers. Ketujuh, penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan penggunaan paksaan. Kedelapan, tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, bahkan sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Kesembilan, menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara. Kemudian jenis-jenis demokrasi. Yang pertama, demokrasi menurut cara aspirasi rakyat, yang terdiri dari demokrasi langsung, merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Kemudian, demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Yang kedua, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, yaitu pertama, demokrasi liberal, merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Kemudian yang kedua, demokrasi rakyat, merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Kemudian ketiga, demokrasi Pancasila, merupakan demokrasi yang ada di Indonesia, bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa, serta berdasarkan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Demokrasi Pancasila fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Dan sampai saat ini Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang bersumber pada falsafah Pancasila. Kemudian ciri-ciri demokrasi. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. Yang kedua, konstitusional ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak atau kemauan atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, perwakilan, yakni dalam mengatur negara kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Keempat, pemilihan umum, yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Kelima, kepartaian, yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Kemudian keenam, kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisah kekuasaan. Yang ketujuh, tanggung jawab ialah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.